Kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksara, masa Islam. Pada kali ini kita belajar bersama pada masa praaksara. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Meskipun demikian, bukti-bukti yang dapat dikumpulkan antara lain melalui artefak, fosil, hingga gua tempat tinggal manusia saat itu. Setiap bangsa tidak sama dalam budaya, khususnya tulis-menulis. Masa praaksara diakhiri dengan manusia yang sudah mengenal tulisan, dan setiap bangsa tidak sama. Contohnya, bangsa Indonesia bukti tertulis tertua dari abad 4 Masehi, yaitu prasasti Kerajaan Kutai. Sedangkan di Mesir sudah ada tulisan hieroglif dari 2500 sebelum Masehi. Masa praaksara saya bagi dari dua, yaitu dari arkeologis dan budaya. Dari arkeologis ada arkeozoikum, paleozoikum, meso dan neozoikum. Masa arkeozoikum ditandai dengan bumi yang masih panas pada permukaan, sehingga belum memungkinkan makhluk hidup untuk tinggal di atasnya. Masa ini kemudian disusul dengan masa paleozoikum. Pada masa ini keadaan bumi sudah mulai mendingin, sehingga memungkinkan untuk makhluk hidup, minimal makhluk hidup bersel satu, untuk berkembang biak. Memasuki masa Neozoikum, masa di mana reptil-reptil dalam ukuran besar berkembang sangat baik. Pada masa Neozoikum, hewan-hewan reptil yang berukuran besar sudah mulai berkurang, namun mulai muncul hewan mamalia, bahkan hewan primata. Pada masa ini, tanda-tanda kehidupan manusia purba mulai nampak jelas. Pada masa praaksara, menurut budaya saya bagi menjadi 4: berburu meramu tingkat sederhana, tingkat lanjut, bercocok tanam, hingga masa perundagian. Masa berburu tingkat sederhana memiliki karakteristik manusianya yang hidup berpindah-pindah. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok yang kecil dan sangat bergantung kepada alam, berupa berburu dan mengumpulkan makanan dari alam sekitar, atau yang kita kenal dengan food gathering. Alat-alatnya masih sangat sederhana dan dari batu-batu yang kasar. Mereka hidup pada gua-gua alam. Masa ini sejaman dengan masa zaman batu tua. Masa selanjutnya adalah berburu meramu tingkat lanjut. Pada masa ini, manusia sudah mulai mengenal peralatan batu yang sudah dihaluskan. Mengenal pula kehidupan akan kepercayaan melalui budaya batu besar. Perkembangan selanjutnya, manusia mengenal adanya bercocok tanam. Pada masa ini,
kebudayaan megalitikum semakin berkembang sehingga kepercayaan pun berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pendirian bangunan-bangunan megalitikum. Pada masa bercocok tanam, mereka sudah mampu menjinakkan hewan liar untuk dijadikan hewan peliharaan serta hidup pada desa-desa kecil. Karena mereka tinggal di desa-desa kecil, maka mampu pula dalam menentukan pilihan. Kepercayaan pula semakin berkembang karena hasil panen dan hasil ternak yang semakin baik. Memasuki zaman logam, masa perundagian, kehidupan masyarakat sudah semakin kompleks. Ini ditandai dengan munculnya berbagai macam profesi. Kata perundagian berasal dari kata undagi yang berarti tukang. Bahkan tukang logam, pengecoran logam sudah dikenal melalui dua tekniknya, yaitu teknik cetak hilang dan teknik cetak ulang. Hasil budaya pada manusia purba dikenal melalui artefak, bangunan, fosil, dan kepercayaan. Hal ini terlihat dari benda-benda yang ditinggalkan. Misalkan dari batu ada kapak berimbas, kapak genggam. Kemudian dari ada negara, kapak corong, dan berbagai macam perhiasan yang ada. Selain itu, peralatan dari kayu dan tulang pun ditemukan, bahkan arca batu meskipun masih dalam bentuk sederhana. Ini ada bentuk nerakara dan moko yang ada dan ini masih dipakai oleh saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur. Berbagai macam kapak, hingga bangunan, baik itu waruga, dolmen, sarkofagus, hingga menhir. Ada pula berupa kubur batu, punden berundak, termasuk Abri Sausrojo dan Yoken Modinger. Ini adalah menhir, tugu batu tempat pemujaan, meja batu atau dolmen tempat meletakkan sesaji sebagai rasa syukur mereka karena mendapatkan hasil yang melimpah. Waruga, punden berundak, dan sarkofagus. Kepercayaan pada masa praaksara diantaranya adalah masa kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai adanya roh yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Dinamisme mempercayai adanya benda-benda gaib yang memiliki kekuatan tertentu. Hingga totemisme yang percaya adanya kekuatan akan hewan atau tumbuhan tertentu. Fosil ada yang berupa fosil hewan dan fosil manusia. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang menjadi buruan manusia purba ataupun hewan yang berada di sekitar kehidupan manusia purba.
gajah yang ukurannya cukup besar, hingga buaya. Masa Praksara kemudian dikenal pula adanya arus kedatangan nenek moyang. Ras manusia di dunia dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan beberapa ras khusus. Ras Kaukasoid itu banyak tersebar di Eropa, Mediterania, dan India. Untuk Mongoloid ada yang Asia Mongoloid, Malayan, hingga Amerikan. Nah, ras Negroid yang kita kenal adalah African Negroid yang paling banyak. Adapun ras-ras khusus yang hanya ada di tempat-tempat tertentu, antara lain ada Dravida di India, Ainu di Jepang. Untuk nenek moyang di Indonesia ini ada beberapa macam teori. Yang pertama adalah sebagian besar berasal dari Yunan, kemudian bercampur dengan ras Melanesia sehingga menjadi bangsa Indonesia yang sekarang. Ras Melanesia ada di Kepulauan Pasifik. Adapun ras-ras yang berasal dari Yunan yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu melalui jalur utara yaitu Yunan langsung ke Filipina dan ke selatan menuju Indonesia. Sedangkan Deutero Melayu berasal dari Yunan yang kemudian melalui Semenanjung Malaya dan menyebar ke kepulauan di Indonesia. Proto Melayu kemudian banyak berkembang menjadi suku-suku, diantaranya Dayak, Toraja, Batak, dan Sasak. Mereka banyak membawa kebudayaan yang disebut dengan Baskon Hoabin dari Vietnam. Sedangkan di Deutero Melayu banyak membawa kebudayaan Dongson yang kemudian mengembangkan atau berkembang menjadi suku-suku di antara suku Jawa, suku Bugis, dan suku Minang. Semoga pembelajaran kali ini yang belajar tentang masa Praksara dapat membantu adik-adik semua dalam belajar. Sukses untuk kita semua. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sejarahnya runtut dari masa Praksara ada sampai dengan masa Hindu Buddha, masa perkembangan Islam, hingga masa modern. Bangga menjadi bangsa Indonesia.